Kenapa orang sangat mengabaikan ibadah? Tidak penting baginya. Bahkan dia lebih baik jalan-jalan, lebih baik pergi ke kafe, ya, lebih baik pergi ke tempat-tempat permainan daripada dia datang ibadah. Kenapa? Karena dia tidak mengerti ada keuntungan besar. Dia tidak menikmati sebuah sukacita di dalam ibadah itu. Amin. Tapi malam hari ini saya mau mengajak kita supaya kita mengerti bahwa di dalam ibadah itu ada sebuah keuntungan besar. Amin. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman, siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depanmu. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom anak muda luar biasa. Selamat malam. Selamat beribadah bersama-sama depan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang telah Kau berkati Tuhan, hari di mana semua anak muda mau ya Tuhan berkumpul bersama-sama memuji nama menyembah Kau ya. Terima kasih Bapa, biarlah hati kami sungguh-sungguh Tuhan untuk memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah begitu baik buat kami Tuhan, menolong memberkati kami yang luar biasa. Terima kasih buat setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam Yesus Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, menuntut langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus hanya dalam namamu ku temukan Tuhanku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus hanya dalam namamu ku temukan Tuhanku. Terima kasih buat jamahan-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami siap memuji Kau lebih lagi, berkira-kira melompat bagi nama Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan haleluya, amin, haleluya. Semua percaya bahwa Dia Allah yang baik, amin. Dia Allah yang sanggup memenuhi, amin. Allah yang luar biasa yang berkati kita, Allah sanggup. Terima kasih buat rahmat-Mu ya Tuhan. Apa pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan apa yang pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga. Kami percaya yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Yuk semua katakan sama-sama, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamatkan, kuasa-Nya tidak mustahil. Melakukan segala perkara,
ribuan lebih daripada kemenangan. Haleluya. Kami percaya Engkau sanggup ya Tuhan, memberkati masa muda kami, memberkati masa depan kami, membuat menjadi orang-orang yang menang. Haleluya. Katakan sama-sama. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita yang pertama buat Tuhan. Mari kita berdoa persembahan kita. Bapa Allah kami yang baik, terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan. Terima kasih buat jamaah-Mu yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Dan kami selalu memberikan persembahan kami yang terbaik buat-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau yang menjamah dan memberkati dengan kuasa kebaikan Tuhan. Dan bila berkat-berkat-Mu Tuhan yang memberkati kami pribadi dan berkati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberi ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita persembahan kita. Kita ucapkan deklarasi persembahan kita. 2, 3, ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik,
Dan aku percaya sesuai firman-Nya Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
benar ya Tuhan, karena hadirat-Mu, karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa beribadah dan mengangkat tangan kepada-Mu. Dengan mulut kami Tuhan, kami memuji, memuliakan. Dengan seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan, meninggikan. Malam hari ini Tuhan, kami undang hadirat-Mu, kami undang kuasa-Mu memenuhi Tuhan, dengan kuasa darah-Mu sucikan usaha kami, agar kami layak Tuhan menerima kebenaran. Pimpin kami Tuhan, penuhi kami malam hari dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kami menikmati persekutuan yang indah bersama kami. Malam hari ini Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu melalui hamba. Urapi kami semua, urapi hamba di dalam mulut hamba, seluruh tubuh hamba. Mau pakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu malam hari. Hamba-Mu hanyalah alat, tapi sesungguhnya Engkau yang berbicara kepada kami malam hari. Terima kasih Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang sebenarnya firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, salam, silakan duduk. Sekali lagi salam. Salam. Ya, selamat bermalam minggu ya di gereja. Amin. Ya, selamat bertemu. Saya lihat semuanya wajah-wajah sukacita, amin ya. Wajah-wajah ceria. Karena kenapa? Karena barusan menikmati hadirat Tuhan. Amin. Ya. Saya percaya semua kita yang datang malam hari ini adalah orang-orang yang sangat rindu kepada Tuhan, adalah orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Ya. Amin. Berikan dulu tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan kita. Sukacita kita beribadah kepada. Ya, malam hari ini saya membawakan firman Tuhan kepada kita dengan tema tentang ibadah. Ya, tentang ibadah. Di mana ibadah itu ya pada kalau zaman dulu itu sangat luar biasa ya. Sampai si Kain dengan Henok berantem sampai si Kain membunuh adiknya si Habel ya, gara-gara ibadah. Kenapa? Karena ibadah si Habel diterima Tuhan, tapi ibadah Kain tidak diterima Tuhan. Nah, jadi di situ terjadi perkelahian, terjadi percemburuan. Ya, itu tentang ibadah. Nah, ada lagi ibadah itu yang sangat memberikan keuntungan dan mujizat yang luar biasa bagi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mengerjakannya. Amin. Nah, untuk itu kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Sudah dapat? Amin. Ya, kita baca bersama. 1 Timotius 6 ayat 6. 1, 2, 3, ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin ya. Ya, kalau kita melihat sekarang ya tidak banyak kita lihat orang Kristen itu sungguh-sungguh menikmati namanya ibadah ya. Ada yang datang ke gereja hanya sekedar datang ibadah, tetapi tidak memahami sebenarnya faedah dari ibadah itu. Apa arti dari ibadah itu? Apa kepentingan di dalam ibadah itu? Yang penting dia datang ibadah hanya memenuhi syarat saja. Setelah keluar dari gereja, ya, lalu dia tidak dapat apa-apa. Akhirnya dia kembali kepada kehidupan yang semula, sehingga hidupnya tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami perubahan. Karena dia hanya sekedar rutinitas beribadah. Tapi malam hari ini Tuhan mau kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari ibadah. Bukan hanya sekedar datang ibadah, tetapi melainkan ada sebuah perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah kemajuan yang kita alami. Amin. Ya, di sini 1 Timotius 6 ayat 6 ini berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, kita koreksi diri kita malam hari ini yang datang beribadah kepada Tuhan. Apakah keuntungan besar yang kita dapat dalam ibadah kita malam hari ini? Ya, sudahkah kita menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita malam hari ini? Apakah itu sebuah keuntungan besar bagi kita? Ya, tidak jarang loh orang yang mengabaikan ibadah. Kita ini beruntung yang datang malam hari ini. Kalau kawan-kawan kita yang lain ada yang menjadikan alasan ada COVID, ya, ada corona. Mereka takut datang ke gereja.
Padahal di sini berkata bahwa ibadah itu mengandung keuntungan besar. Kenapa orang sangat mengabaikan ibadah? Tidak penting baginya, bahkan dia lebih baik jalan-jalan, lebih baik pergi ke kafe, ya, lebih baik pergi ke tempat-tempat permainan daripada dia datang ibadah. Kenapa? Karena dia tidak mengerti ada keuntungan besar. Dia tidak menikmati sebuah sukacita di dalam ibadah itu. Amin. Tapi malam hari ini saya mau mengajak kita supaya kita mengerti bahwa di dalam ibadah itu ada sebuah keuntungan besar. Amin. Ya, nanti kita bahas selanjutnya apa keuntungan besar di dalam ibadah itu. Tapi yang mau saya ajak dulu kita supaya kita pertama kita pahami bahwa ibadah itu memberikan untung yang besar bagi kita. Nah, bagaimana caranya agar ibadah itu memberikan untung yang besar bagi kita? Dia bilang, memang ibadah itu kalau disertai yang pertama rasa cukup. Di dalam hidup ini, ya kita harus mencukupkan diri kita. Ya, kita harus merasa cukup. Kalau kita merasa cukup, maka kita bisa bersyukur. Karena ibadah itu adalah bersyukur. Kalau orang tidak bisa bersyukur, maka dia tidak akan cinta ibadah. Kenapa? Karena dia tidak mengerti, tidak memuji Tuhan. Karena hatinya dipenuhi dengan sumut-sumut, rasa rugi, ya, rasa kurang. Sehingga dia menganggap lebih penting pergi jalan-jalan, lebih penting tinggal di rumah, lebih penting pergi ke warnet, lebih penting pergi ke orang tua, lebih penting pergi pacaran, lebih penting pergi nonton di bioskop daripada datang ke gereja ibadah. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan keuntungan dan dia tidak bisa bersyukur. Amin ya. Kenapa? Semua dia merasa bahwa kurang. Tapi malam hari ini firman Tuhan berkata, kalau kita mau ibadah itu memberikan untung yang besar bagi kita, maka kita harus berkata cukup. Sekalipun kita merasa kekurangan, tapi tetap kita bilang aku bersyukur karena aku dicukupkan oleh Tuhan. Nah, amin. Nah, selanjutnya bahwa ibadah itu bisa memberikan keuntungan besar. Di mana kita lihat? Ya, kalau di Perjanjian Lama, ya, kalau kita lihat kronologis bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ya, hanya gara-gara ibadah bangsa Israel terkenal. Dunia mengenal mereka. Bahkan tentara raja bangsa Mesir pun ditenggelamkan di laut hanya gara-gara ibadah. Ada berapa tulah yang dikasih Tuhan sama bangsa Mesir? Ada 10 tulah. Maka ibadah itu tidak main-main, mengandung kuasa, mengandung mujizat, mengandung janji dan keselamatan juga. Jadi kita bukan hanya sekedar datang ibadah, bukan hanya sekedar memuji, melompat, menyanyi, enggak. Tapi ada sebuah kuasa yang harus kita terima, ada sebuah kemenangan, ada sebuah perkembangan dan kemajuan yang harus kita rasakan di setiap ibadah kita. Ya, jujur saja, ketika saya baca firman Tuhan ini, saya baru tersadar, rupanya ibadah itu bukan hanya sekedar melayani datang ke gereja awal kita berdoa, memuji tepuk tangan, berkat politik, rupanya bukan. Tetapi ada sebuah perubahan yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu dibawanya kita kepada arah kedewasaan. Dilepaskannya kita dari pertama kekhawatiran, ketakutan. Dilepaskannya kita, diberikan kita jaminan, kuasa dan keselamatan. Itulah fungsi ibadah, itulah janji Tuhan kepada kita kalau kita beribadah kepada-Nya. Amin. Amin. Dan Tuhan itu berpihak pada kita kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada-Nya. Karena Tuhan senang kepada ibadah. Kalau kita lihat betapa besar pengorbanan, betapa besar mujizat yang Tuhan kasih contoh bagi kita, dimulai dari bangsa Israel sampai kepada kita sekarang. Amin. Lihat di dalam Keluaran 23, Keluaran 23 ayat 25.
Ya sudah dapat, amin. Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengahmu. Nah, itulah janji Tuhan kepada kita di dalam ibadah. Ya, Dia berikan jaminan dan keselamatan. Dia menjamin hidup kita. Dia berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Dia akan menjauhkan penyakit. Itulah janji Tuhan kepada kita di dalam ibadah. Terus apa lagi? Kita lihat contohnya. Kalau kita lihat renungkan secara bangsa Israel itu, yang ada 10 tulah Dia kasih. Bayangkan 10 tulah bangsa Mesir mengalaminya, tetapi bangsa Israel tidak satu pun kena tulah. Tapi bahkan diselamatkan ketika mereka berada di padang gurun. Tapi Tuhan kasih jaminan bagi mereka. Apa itu? Roti mana dari surga. Amin ya. Dia berikan. Itulah tandanya bahwa Tuhan itu berkuasa dalam ibadah. Dia bilang, asalkan kamu beribadah, akulah jaminan. Gak perlu kau takut, gak perlu kau khawatir. Aku akan memberkati makananmu, aku akan memberkati minuman, dan memberikan keselamatan, menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Itulah jaminan Tuhan. Maka inilah yang Tuhan mau sama kita. Kita harus menikmati ibadah itu. Kita harus menikmatinya sungguh-sungguh, supaya kita mengalami mujizat ini. Tuhan berkati makanan kita, Tuhan berkati minuman kita, Tuhan jauhkan segala jenis penyakit di dalam keluarga kita, dari hidup kita, dari kota kita, dari bangsa kita. Amin ya. Segala sesuatu Tuhan izinkan musibah dalam kehidupan kita, pencobaan. Ya, kalau kita mungkin dilihat satu, tidak beribadah kepadanya sungguh-sungguh. Yang kedua, juga bisa juga Tuhan izinkan pencobaan itu, pergumulan itu dalam hidup kita. Yang kedua tujuannya supaya kita dewasa. Tapi yang mau saya katakan sama kita malam hari ini, bahwa ibadah itu adalah tanda keselamatan bagi kita. Amin ya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu adalah tanda kebinasaan. Ya, seperti Filipi 1:28. Ya, ayo buka Filipi 1:28. Sudah dapat, amin? Ya, dimulai kita baca aja dari 27 sampai 28. 1, 2, 3 ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati bersejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ya, di dalam ibadah itu adalah sebuah juga sarana memberitakan Injil tentang keselamatan, karena ibadah itu adalah kabar sukacita, kabar kegembiraan, dan kabar kegembiraan itu adalah tentang keselamatan, kebebasan, kemerdekaan, kebahagiaan, sukacita, dan keuntungan besar. Itulah kabar gembira di dalam ibadah, dan itu didapat hanya di dalam Kristus. Maka dikatakan di sini di dalam Filipi, Rasul Paulus mengatakan di jemaat Filipi, ya, kalau kamu ibadah, kalau kamu memberitakan Injil, itu adalah tanda keselamatan bagi kamu. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, itu adalah tanda kebinasaan. Ya, tidak memberikan untung, tapi bagi kita memberikan untung. Jadi teman-teman yang saya kasih malam hari ini, ya, ayo kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pahami ibadah itu dengan benar, sehingga kita tidak secara rutinitas saja kalau kita ibadah. Sehingga setiap kita mau ibadah, kita ada sebuah kerinduan, ada sebuah pengharapan, ada rasa haus yang timbul dari dalam, yang sungguh-sungguh mendorong kita
memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga kita bukan menjadi anak gampangan, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang berkuasa, yang berkualitas. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh menikmati, memahami ibadah kita, maka kita dengan sukarela datang ke gereja, dengan sukarela mau beribadah kepada Tuhan, dengan sukarela mau melayani Tuhan, dengan sukarela mau memberitakan Injil, mau melayani Tuhan. Amin ya. Kalau di perjanjian lama perintah memang hanya harus, tetapi engkau harus beribadah, artinya ditekankan ibadah. Tetapi di perjanjian baru ada yang lebih perintah Tuhan bagi kita. Pertama, memang dia bilang di Matius 6. Ayo buka Matius 6. Tadi siang Pak Gembala membahas tentang kerajaan Allah di doa puasa, dan itu juga sangat menguatkan saya untuk membawakan firman ini untuk kita malam hari ini. Ya, selama ini kita dibutakan ya tentang masalah-masalah pelayanan, tentang masalah ekonomi, tentang masalah bersakit penyakit, sehingga kita lupa tugas utama kita yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, Tuhan berikan setia, kamu harus beribadah. Tetapi malam hari ini Tuhan tambahkan lagi, yaitu kita di dalam ibadah itu harus kita dapat sebuah kerajaan, yaitu di dalam Matius 6 ayat 3. Ya, apa katanya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Apakah perintahnya? Pertama, cari. Pertama, kerajaan. Kerajaan itu berbicara dengan kuasa, otoritas. Kita cari itu di dalam ibadah, kita terima kuasa kerajaan itu, kita kuduskan itu di dalam hati kita, sehingga ketika kita pulang dari gereja, kita mendapatkan sebuah sukacita yang baru. Kerajaan itu sanggup menghancurkan segala ketakutan, segala kekhawatiran kita. Dia sanggup menjawab seluruh pergumulan kita. Dia ubah pola pikir kita. Dia berikan kita satu tingkat kuasa, kekuatan, kemenangan dari tingkat persoalan pergumulan yang menyelimuti seluruh hidup kita. Itulah janji Tuhan dalam ibadah. Temukanlah sebuah kerajaan itu. Yang kedua, supaya kerajaan itu berkuasa, kokoh, harus ada kebenaran. Kebenarannya itu adalah firman, pengetahuan, real kehidupan yang benar. Itulah kebenaran. Di mana kita dapat kebenaran? Yaitu di dalam firman. Jangan cari kemana. Memang kita belajar, kita mahasiswa. Tapi kebenaran sejati itu kita tidak dapat di kuliah, di bangku kuliah. Kebenaran sejati itu kita dapat di sini, di ibadah. Maka Amsal mengatakan takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Kenapa? Di dalam takut akan Tuhan itu ada kuasa, ada hikmat yang luar biasa. Jadi makanya kita ini orang Kristen bukan gampangan. Ibadah kita itu bukan ibadah gampangan. Tidak ada satu kuasa yang sanggup menahan. Amin. Kalau betul-betul hadirat Tuhan ada, bisa-bisa gedung ini pun bisa roboh. Kalau hadirat Tuhan ada, kalau kita sungguh-sungguh memuji, kalau ibadah kita itu tersentuh hati Tuhan. Ya bayangkan, Yeriko aja yang lebarnya orang lebih 3 meter bisa hancur kok. Itulah kuasa ibadah, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Maka itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita itu menikmati dan menerima kuasa itu, sehingga kita tidak khawatir melulu, tidak ragu melulu. Tapi Tuhan mau kita, mulai kita bersemangat. Mulai malam hari ini kita semangat, antusias, tanpa disuruh-suruh. Kita antusias beribadah kepada Tuhan, antusias berdoa, antusias melayani Tuhan, antusias memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Amin. Amin. Itulah perintah Tuhan satu bagi kita. Pertama di perjanjian baru sebelum Yesus naik ke surga, supaya kita dapat kerajaan surga itu. Yang kedua, supaya kita mengerti kebenaran itu. Jadi ini harus kita temukan, harus kita pahami bahwa ini harus tertanam dalam diri kita. Setelah kita dapat kerajaan dan kebenaran, maka semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, Tuhan tambahkan, Tuhan berikan, Tuhan kasih bagi kita. Lalu pertanyaannya, kenapa kita
tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau nggak salah Yohanes bilang, karena kita tidak tinggal di dalam firman. Kalau kita tinggal di dalam firman katanya, maka minta apa saja yang diinginkan hatimu, maka engkau akan mendapatkan. Iya. Maka itu yang perlu kita koreksi. Apakah firman itu ya selalu tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita? Yosua 1:8 bilang, renungkanlah itu siang dan malam, maka engkau akan beruntung, bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Tapi enggak. Apa yang dominan dalam pikiran kita? Tugas kuliah, apalagi jualan kita, apalagi pacar kita, apalagi mobil kita, harta kita, usaha kita. Itu yang ada di dalam pikiran kita. Itu yang menguasai seluruh hati dan pikiran kita. Kita mengalih-alihkannya. Nanti aku jumpa si Anu, harus dapat untung dari sini begini-begini. Aku harus begini-begini, mempromosikannya begini-begini. Amin ya. Sampai kita lupa ibadah, sampai kita lupa berdoa, sampai kita lupa baca firman. Padahal Tuhan bilang, kalau kita tinggal dalam firman, maka Dia akan memberikan seluruh apa yang diinginkan hati kita. Amin. Burung saja di udara dipelihara kok. Tapi kenapa kita tidak dipelihara sepertinya? Ya karena kita mengatur diri kita sendiri. Tugas utama kita itu kita lupa bahwa tugas utama kita itu adalah beribadah kepada Tuhan, berdoa, baca firman, menjadi saksi. Itulah tugas utama kita. Maka kalau kita sudah beribadah dengan sungguh-sungguh dengan benar, maka ibadah itu akan memberikan keuntungan. Tuhan tambahkan semuanya bagi kita, yang berikan kepada kita. Aku sangat berat juga ya Tuhan. Aku memang bulan-bulan akhir bulan ini aku memang terhanyut di situ. Aku khawatir dengan hidupku. Aku bergumul. Aku berpikir nanti bagaimana. Kayaknya aku harus kerja. Kayaknya aku coba dulu. Nggak ada salahnya mencoba. Karena udah capek saya memikirkan itu, akhirnya Tuhan kasih firman ini. Nikmati dulu ibadah itu, melayani dulu bagus benar, maka aku akan kasih nanti. Tapi kalau kamu tidak melayani dengan benar, hatimu tidak tulus padaku, tidak sepenuhnya bulat untukku, ya secapek apapun kamu tidak akan kuberkati. Tetapi kalau kamu menikmati ibadah padaku, maka aku akan memberikan. Hanya satu aja, tinggal di dalam firman, dan firman ada di dalammu, maka minta apa saja yang kau inginkan, aku akan kasih. Ketika itu ngomong di hati saya, ketika saya baca firman, langsung hatiku seperti mau copot. Langsung sadar saya, ya Tuhan, aku sudah lupa dasarku yang sebelumnya. Aku sudah lupa janjimu dalam hidupku. Aku lebih dominan mengikuti keinginan hatiku, keinginan dagingku, daripada mengikuti kehendakmu dalam hidupku. Di sini baru sadar saya, memang betul mengikuti Tuhan itu sangat berat, tidak gampang. Karena di satu saat saja kita dihubungi masalah itu dulu. Kenapa saya berpikir saya mau kerja? Ya, karena ada beberapa tanggungan yang harus saya tanggung. Pertama, biaya kuliah. Yang kedua, tentang adik-adik saya. Ini kan tahun ajaran baru. Adik-adik saya 2 orang kuliah. Terus ada lagi 1 SMA. Ini mau masuk SMP lagi. Dan semua mereka ngadu sama saya. Aku anak pertama. Aku bilang, ya udah, gak apa-apa, kita berdoa saja. Karena mereka mengadu, aku akhirnya berpikir, oh Tuhan, aku apa yang harus kulakukan? Aku dalam melayani, aku tidak dapat dulu dalam pelayanan. Aku harus kerja. Paling tidak jualan. Sudah mulai tanya-tanya mau usaha apa, mau jualan apa. Tiba-tiba tertegur. Hei, hati-hati, kamu sudah mulai melenceng. Jangan sampai aku mengalihkan wajahku daripada. Nah gitu, akhirnya tersadar.
Dari situlah hatiku seperti mau copot. Oh ya Tuhan, aku sudah lupa dasarku yang sebelum, bahwa aku ini adalah Kau lagi untuk melayani, bukan untuk buka usaha, bukan untuk bukan jualan. Kenapa aku tinggalkan hal-hal itu sebelumnya? Kalau toh yang kembali aku jualan juga, buka usaha juga. Akhirnya aku merdeka dari situ. Aku berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, aku sudah salah. Aku menguasai diriku, aku memimpin diriku sendiri. Padahal aku sudah berserah padamu, sudah kuserahkan hidupku padamu. Ya puji Tuhan. Adik-adik saya tadi pagi dari kampung mereka berangkat. Yang kuliah 2 orang, yang masuk SMP 1 datang dari kampung. Nanti mungkin sekitar jam kurang sudah nyampe mereka 3 ya, puji Tuhan bisa mereka. Tuhan kasih jalan. Kalian tahu dari mana sumbernya? Yang tidak pernah kuduga, Tuhan kasih. Pertama, ada hamba Tuhan dari Medan ini datang ke kampung dengan alasan mau makan durian. Kebetulan kita punya durian di kampung. Nah, mereka bilang, ada durian di kampung kalian? Bilang ada. Oh ya udah, kami datang ya. Udah, mereka datang. Nah, itu satu cara orang adik saya. Mereka balik ke sini, mereka sama. Mereka bawa mobil sendiri. Nah, yang kedua, dari hasil jualan durian itu, ya puji Tuhan, tercukupilah. Biar orang adik saya kuliah dan masuk sekolah lagi, SMP dan SMA. Ya, memang tidak seperti yang kita harapkan, tapi setidaknya Tuhan cukupkan. Di situ akhirnya hatiku, oh iya Tuhan, ketika aku benahi diriku, Tuhan jawab doaku. Ketika aku mengaku salah padamu, Engkau mendengarkan aku. Akhirnya Tuhan kasih berkatnya. Dia kirim lagi hamba-hambanya, ya, untuk menjemput orang adik saya dari kampung, hanya dengan satu alasan makan durian. Sebenarnya ya, di Medan bisa mereka makan durian. Amin ya. Di Medan bisa mereka makan durian. Tapi kenapa harus datang ke kampung? Nah, tadinya pergumulan saya bagaimana orang adik saya itu datang dari kampung itu ke Medan. Karena sudah musik saya, tidak ada uang ongkos mereka. Lalu rupa-rupanya Tuhan kasih jalan. Tuhan kirim hamba-hambanya untuk datang ke kampung. Hanya 1 hari saja mereka di kampung. Lalu balik karena alasan melayani juga besok di gereja. Nah, itu luar biasanya Tuhan. Maka ketika aku melihat itu, aku menyadari itu, oh betapa luar biasa janji Tuhan itu dalam hidupku. Dia membela Tuhan. Memang di awal-awal sepertinya seakan-akan Tuhan itu tidak ada di awal-awal, tetapi setelah di akhir-akhir, di situ baru ada mujizat Tuhan. Amin ya. Jadi saya mau dorong kita malam hari ini, kita harus bersabar karena pasti ada mujizat Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap setia, tetap ibadah sama Tuhan. Saya senang di gereja kita. Gereja-gereja lain tutup di musim pandemi corona, tapi kita tidak. Amin. Tidak. Nah itu luar biasa itu. Itu bukan karena yang kita buat-buat. Itu adalah tuntunan Tuhan bagi kita. Bagi Bapak Gembala kita mengambil komitmen bahwa kita tetap ibadah. Kenapa? Karena ada janji, ada keselamatan. Yang kita ibadah sungguh-sungguh. Amin ya. Jadi mulai malam hari ini, ya kita harus ingat kembali. Kita harus kerjakan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Amin. Amin. Ya. Karena ibadah itu bukan tanda kebinasaan bagi kita, tapi ibadah itu adalah tanda keselamatan. Amin ya. Terus setelah kita dapat kerajaan surga, ada yang lebih dari itu tugas kita, perintah Tuhan bagi kita. Amin ya. Yang terakhir perintah Tuhan bagi kita, supaya ibadah itu berkuasa, kita harus jadi saksi.
Setelah Yesus mati di kayu salib, jadi dia mau berangkat ke surga di Matius 28. Ini sudah sering kita baca amanat Agung, ya. Dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi apa? Menjadi muridku. Itu tugas kita. Nah, kita jadikan semua bangsa menjadi murid. Kita ajar mereka, kita baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah pengajaran yang benar. Bahwa itulah tugas utama kita, Tuhan kasih sama kita. Setelah kita mengerti kerajaan surga, setelah kita mengerti kebenaran, maka kita harus pergi. Kita harus beritakan itu, kita harus ceritakan itu, sehingga kita menikmati kehidupan ibadah ini. Kita dibukakan tingkat-tingkat pengetahuan bagi kita. Ketika kita sudah memberitakan itu, ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang kita alami. Ketika kita menghadapi kesulitan, maka kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Ketika kita mendapat pertolongan dari Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, maka disitulah kita ada sukacitanya. Rupanya aku ditolong Tuhan di sini. Orang lain sudah putus asa, bahkan bunuh diri. Tetapi ketika kita di situ, Tuhan bela kita. Maka di situ menjadi kesaksian. Amin, amin, amin. Nah, jadi kita harus ingat tugas utama kita, yaitu memberitakan Injil. Kita harus jadi saksi. Ini kita harus benar. Kita harus kuduskan nama Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita harus kuduskan kerajaan surga itu dan kebenaran itu di dalam hidup kita. Sehingga itu memerdekakan jiwa kita, memutuskan segala ikatan yang mengikat hidup kita, dengan segala hawa nafsu dihancurkan. Dia bangkitkan semangat kita, dia bangkitkan hidup kita, hidup di dalam roh, hidup di dalam kebenaran, bukan tinggal di dalam kedagingan, melainkan kita tinggal di dalam hidup di dalam roh. Maka kalau kita hidup di dalam roh, maka pujian penyembahan kita, kalau yang menari tangannya itu seperti tidak ada beratnya, ringan sekali. Kalau dia memimpin pujian, suaranya sangat indah dan merdu dan menyemangati hati. Seperti kalau ibaratnya hati kita itu berkarat, ya. Ketika dinaikkan pujian, akhirnya karat itu seperti luntur semua, dan jiwa itu, hati itu seperti lega dan semangat, sukacitanya luar biasa. Kata orang Karo, lantai betapa senangnya, betapa indahnya, sehingga air mata mengalir tercucur. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Pernah kita mengalami seperti itu? Pernah kita menikmati seperti itu? Rasa sukacita itu. Kita menangis bukan karena sedih, tapi kita menangis karena rasa syukur kita kepada Tuhan. Adakah kita mengalami seperti itu di ibadah kita? Ada? Hah? Kalau belum ada, maka kita harus mengalami. Karena indah kalau kita menikmati. Senangnya luar biasa. Sebesar apapun persoalan, sebesar apapun pergumulan kita, kalau kita menikmati hadirat Tuhan, itu luar biasa. Seperti jiwa ini, seperti baru dikupas dari apa itu, dari sarang yang mulut, seperti baru dibersihkan dari kotoran. Maka jiwa kita merasa enak, sukacita, senang, bekerja penuh antusias, semangat. Tidak lagi bersungut-sungut. Amin. Tidak lagi merasa rugi. Bagaikan mendapatkan mutiara yang sangat berharga sekali. Padahal tidak dapat apa-apa kalau dirasakan sama. Hanya kita sendiri yang merasakan. Ada kuasa yang kita terima, ada mujizat, ada mutiara yang berharga. Maka kita senang. Amin. Amin. Nah, ayo nikmati, dapatkan hari. Jadi mulai malam hari ini, jangan lagi hanya sekadar datang ibadah,
Kenapa masih banyak kursi kosong? Karena kita tidak rajin memberitakan Injil, mengkumandangkan ibadah kita itu, kita tidak rajin. Kita lebih sibuk dengan membalas WA yang nggak perlu. Kita lebih sibuk bercanda-canda daripada memberitakan firman. Kita lebih sibuk membahas persoalan kita, mungkin pacaran atau hal-hal yang lain. Kita lebih sibuk daripada kita bersaksi. Maka kita lihat kenyataannya, kursi banyak kosongnya kan. Kenapa orang susah mengampuni? Kenapa orang susah memaafkan? Kenapa orang tidak rela berkorban? Kenapa? Karena dia tidak menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah. Dia tidak menemukan semua yang memerdekakan jiwa. Maka akhirnya dia tidak mudah memaafkan, tidak rela mengampuni. Aku harus mendapatkan sesuatu. Amin ya. Amin. Jadi kita berjanji, kita ambil komitmen di dalam hati malam hari ini, ya. Kita harus menikmati ibadah itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi. Kita menjadi berkat. Jadi fokus kita lagi bukan hanya untuk diri kita saja, tapi sudah fokus kita kepada orang lain juga. Amin ya. Amin. Amin. Ya. Kalau kita lihat di dalam kisah para rasul 2, ya, kisah para rasul 2, kehidupan jemaat mula-mula, ya. Di ayat 47 berkata, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, sekali lagi saya baca, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, mau nggak kita menikmati seperti ini? Kita sambil memuji Allah, lalu setiap hari Tuhan tambahkan jumlah kita yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita harus bersaksi. Tidak cukup hanya berdiam diri saja di gereja. Tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup. Kita harus keluar. Kita harus jadi saksi. Kita harus buktikan bahwa kita sudah menerima kerajaan itu, bahwa kita sudah hidup dalam kebenaran, kita sudah dimerdekakan, kita sudah diselamatkan. Maka kita harus keluar, kita harus beritakan. Dan jangan takut, Tuhan kasih perlindungan. Aku memang ditegur habis di sini. Memang dasar panggilanku adalah penginjilan, tapi aku sudah lupa. Aku tidak rajin melakukannya. Aku jujur saja. Maka kita harus bersaksi. Ini yang Tuhan mau. Tuhan ingatkan ini malam hari kita. Kita harus pergi. Amin ya. Kita harus rajin bersaksi. Bukan hanya bekerja, bukan hanya kuliah, tapi ada. Kita harus melaksanakan ibadah kita. Bersaksi, jadi saksi, jadi berkat. Kita doakan orang sakit, biar dia menjadi sembuh. Kita tunjukkan bahwa kita punya kuasa, kita punya mujizat Tuhan. Amin ya? Ya. Ini harus kita dapat ini, kita harus nikmati ini. Ini berkat sama kita. Ini harus kita terima. Disayangkan sekali kalau ini tidak ada dalam diri. Maka kita harus terima kuasanya. Saya lupa di mana ditulis bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Saya lupa di mana ditulis. Tapi ada, pernah saya baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Apa itu? Jika kamu menumpahkan tangan atas orang sakit, maka mereka akan sembuh. Terus apa lagi? Kalau engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, apa lagi? Engkau menginjak kala jengking, terus memegang ular, engkau tidak akan binasa.
Ya tanda itu menyertai kita. Kalau kita sungguh-sungguh ibadah sama Tuhan. Tapi kalau ibadah kita amal apa? Biasa-biasa ya, tanda-tanda itu tidak ada pada kita. Yang kedua, kenapa tidak berkuasa ibadah kita itu? Karena ya kita memungkiri kekuatannya. Kita tidak setia dalam ibadah itu. Ya. Kita tidak taat. Maka akhirnya ibadah itu tidak berkuasa. Kalau kita taat pada ibadah itu, pada firman, maka dia akan berkuasa pada kita. Maka hidup kita disertai dengan mujizat, pertolongan Tuhan. Tapi kalau hanya setengah-setengah, jangan pernah berharap ada mujizat kita yang mati. Tapi melainkan kesusahan terus kita hadapi. Karena musuh kita bukan main-main, musuh kita iblis. Setan musuh kita. Yang tidak kita lihat itu musuh kita. Maka untuk melawan dia harus juga dengan kuasa Tuhan yang tidak kita lihat secara mata jasmani kita, tapi melainkan dengan iman kita, dengan rohani kita. Pernah kalian mengalami sesuatu kejadian misalnya gini? Kalian mengerjakan sesuatu, kalian sudah berpatokan di hati, oh ini pasti lulus, amin ya, pasti akan jadi memberikan hasil yang besar, untuk yang besar. Tapi tiba-tiba ketika kita sudah kerjakan, capeknya luar biasa, malahan kita untung, tidak untung, rugi. Kenapa? Ya karena kita satu, tidak dibela oleh Tuhan di sini. Lebih besar kuasa musuh kita dibandingkan dengan kuasa yang membela kita. Nah, atau misalnya kita ibaratnya mau pergi bertandang ke rumah cewek yang kita suka. Dari rumah sudah yakin pasti akan diterima saya, pasti akan diterima saya nanti. Kalau tidak, aku dipersilakan masuk ke rumah. Walaupun belum dibilang dinyatakan aku terima cintamu, walaupun belum begitu, tapi setidaknya kita yakin kita pasti diterima di rumah. Tiba-tiba kita sampai di depan pintu. Siapa yang menyambut kita? Anjing. Anjingnya kalah, tidak jadi masuk ke rumah. Kita dikejar anjing. Pernah kalian mengalami begitu? Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena yaitu kita yakin, tapi kita tidak berdoa. Maka pembelaan tidak ada di kita. Amin. Nah, jadi kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, keuntungan yang besar dalam ibadah kita, maka kita harus pahami. Amin ya. Kita harus melaksanakan ini. Pertama tadi apa? Setia beribadah. Yang kedua, kita harus mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Dan yang ketiga, kita harus jadi saksi. Amin ya. Nah, kalau kita sudah menjadi saksi, maka percayalah Tuhan besar itu akan mengikuti hidup kita. Tuhan cukupkan segala sesuatu. Jadi jangan takut. Tapi pada malam hari ini kita ambil komitmen. Kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kita harus berubah. Kita harus naik level satu tingkat dari yang sebelumnya. Kita rajin bersaksi. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang bisa saya bawakan untuk kita malam hari ini. Saudara kita bagi kiranya Tuhan firman itu Engkau tanamkan di dalam hati kami. Engkau ubahkan hati dan seluruh pikiran kami seturut dengan firman. Engkau berikan kemerdekaan di dalam jiwa dan tubuh kami, di dalam raga kami, sehingga hati kami fokus kepada Tuhan. Tuhan, ubahkanlah kami, ubahkan hati dan pikiran kami, supaya kami ibadah bukan lagi sebagai rutinitas saja. Ibadah kami bukan lagi ibadah yang biasa-biasa, tetapi bukan ibadah yang berkualitas, memuji dan meninggikan Tuhan. Sampai kami Tuhan menjadi saksi, dan sampai kami membawa jiwa-jiwa yang banyak kepadamu. Tuhan, pakailah kami, itulah amanat bagi kami, bahwa kami harus pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa menjadi murid. Mulai malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau
dalam hati kami, agar kami menjadi saksi memberitakan Injil dan memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya bagi Bapa di surga, bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami anak-anakmu yang telah beribadah pada malam hari, yang telah menerima firman. Urapi kami Tuhan, setiap kami sertai, berkati Tuhan dengan kasih karunia-Mu di dalam nama Yesus. Sesuai dengan firman, sesuai dengan janji-Mu, kami akan terima dan kami akan melaksanakannya mulai malam hari sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya. Anak muda yang dikasihi Tuhan, malam hari ini pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta daripada anaknya Yesus Kristus, dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai wajahnya, memberi damai sejahtera dan kasih karunia. Diberkatilah masa mudamu, pendidikan dan pekerjaanmu, keluargamu dan apa saja yang kau kerjakan. Diperbuat Tuhan berhasil daripada malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kiranya kau memberkati aku berlimpah-limpah.